Roh-Mu yang kudus kiranya mengambil bagian di dalam. Jadi ini bukan satu upacara atau ibadah yang kaleng-kaleng, kira-kira begitu. Oh, sesuka hati kita boleh datang ke gereja, ketemu Pak Pendeta dan berkata, Pak Pendeta teguhkan kami dong pernikahan. Tidak seperti itu. Tetapi melalui proses yang cukup panjang, doa, pergumulan keluarga, dan juga kedua mempelai mengikuti bimbingan pranikah. Kenapa begitu penting bimbingan pranikah? Karena ini bukan sesuatu yang bisa diajak sebagai candaan atau main-main, bukan, tapi ini serius dan sangat penting dalam pernikahan, dalam mengasihi. Kalau ada orang masuk dalam pernikahan tanpa mengasihi disebut kawin paksa dan rumah tangga itu berantakan. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Nah, maka kasih yang mempersatukan ini akan mampu membawa keluarga, membawa rumah tangga. Dalam rumah tangga tidak semua baik-baik saja, tidak selalu baik-baik saja. Memang keinginan hati kedua mempelai baik-baik saja, tapi ada godaan, ya ada tantangan yang harus dihadapi. Bahkan tidak sedikit yang hampir goncang dan remuk rumah tangga itu. Dan mungkin juga kita berkata, ada Pak Pendeta yang sudah remuk berantakan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Maka kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan supaya kasih yang mempersatukan ini dalam pernikahan ini tetap dipertahankan, ya. Di dalam Efesus, nats bagi kita adalah Efesus pasal 5 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Seorang istri tidak akan bisa menghormati suaminya kalau dia tidak memiliki kasih. Jadi dituntut di sini baik suami maupun istri memiliki kasih, dan kasih inilah yang akan mengikat mereka sehingga rumah tangga ini akan berjalan sampai garis akhir. Termasuk mereka bersama-sama menghadapi tantangan pergumulan. Gambarannya seperti ya kedua mempelai ketiga nanti mereka sudah berjanji masuk dalam sebuah perahu, kemudian mengadakan perjalanan yang cukup panjang. Awal ketika masih dekat dermaga, baik-baik saja. Ya, ombak tidak terlalu besar. Tetapi setelah lepas dari dermaga, masuk ke lautan yang luas, ada kalanya memang begitu indah, nyaman. Ya, tetapi bisa tiba-tiba ombak besar, gelombang datang, ya badai menerpa, dan rumah tangga ya digambarkan sebagai mereka yang masuk dalam kapal atau perahu itu tidak boleh menyerah. Mereka akan bersama-sama mempertahankan untuk sampai masuk ke tujuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus dilakukan ya terhadap ya kasih yang mempersatukan ini setelah mereka ada di dalam pernikahan? Kebenaran yang pertama adalah bahwa kasih yang diwujudkan dalam sebuah pernikahan kudus adalah kesiapan kedua insan untuk bersatu dan meninggalkan ayah dan ibu. Terbentuklah rumah tangga yang baru. Jadi sebelum ada janji nikah, janji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan, mereka sesungguhnya belum masuk dalam rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang kuat. Nah, kemudian ketika mereka mengikrarkan janji nikah, di mana laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, tentu yang perempuan juga harus meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi mereka harus lepas dari keterikatan keluarga sebelumnya, dan ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang mudah. Ya, di ayat 31 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi waktu dipersatukan oleh Allah, lepas dari orang tua, lepas dari zona nyaman, dan mulai menghadapi tantangan bersama. Dan ini tidak mudah, tetapi ikatan cinta kasih itu
terikat dalam pernikahan kudus dengan melepaskan keterikatan dengan keluarga. Artinya tidak lagi tergantung kepada papa mama, kepada orang tua, tetapi mulai mendirikan satu rumah. Itu sebabnya disebut rumah tangga yang baru. Rumah tangga mereka dirikan, dan bentuk rumah tangga ini akan jadi apa? Ada pada tangan kedua mempelai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta kasih itu diwujudkan dalam pernikahan kudus. Ini satu hal kebenaran firman Tuhan. Jadi sesuatu hal yang indah, saudara. Sesuatu hal yang menakjubkan, karena di situ ada karya Allah yang mempersatukan. Dan firman Tuhan katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, apapun alasannya. Karena komitmen kedua tadi, laki-laki dewasa dan wanita dewasa yang saling mencintai itu, ketika mereka berkomitmen mewujudkan cinta mereka dalam pernikahan kudus menjadi satu rumah tangga, maka mereka harus bertanggung jawab untuk itu. Mereka harus berjuang bersama-sama. Mereka harus menikmati karya Allah di dalam pernikahan itu. Saudara, cinta kasih itu diwujudkan dalam pernikahan kudus, dan ada harga yang harus dibayar. Saya sebut ini harga yang harus dibayar karena tidak lagi ketergantungan kepada orang tua. Zona nyaman di mana tadi kedua mempelai sebelum bersatu, mereka masih nyaman sama orang tua, baik laki-laki maupun wanita itu. Mereka bisa mengadu kepada orang tua, bisa curhat kepada orang tua, bisa minta sesuatu kepada orang tua. Tergantung kepada orang tua. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan, mereka harus tinggalkan itu. Bukan berarti tidak peduli dengan orang tua, bukan. Tetapi tidak lagi seperti waktu dia sendiri dan masih ada dalam rumah tangga ayah dan ibunya. Jadi dia tidak lagi dalam rumah tangga ayah dan ibunya, tetapi dia sudah punya rumah tangga sendiri. Orang tua pun sudah terbatas untuk campur tangan, karena orang tua sudah melepaskan anak. Ada satu tradisi saya lihat di suku tertentu, orang-orang Kristen, ketika pemberkatan anaknya, secara khusus anak perempuannya yang akan dilepaskan, orang tua itu menangis dia, karena seperti perasaan, kamu bukan milikku lagi nak, kamu sudah milik suamimu. Jadi di situ biasanya sambil nyanyi, salaman, pelukan, dan nangis-nangis begitu ya. Orang tua pun harus rela melepaskan anak-anak mereka untuk bersatu. Oke, bisa saja orang tua melihat kalian nggak beres, tapi nggak bisa campur tangan orang tua. Hadapilah. Bukan berarti orang tua tidak mau tahu dengan anak, tidak. Orang tua sebagai penasehat, mereka sudah punya pengalaman dalam hal rumah tangga. Dan manakala kita kedua mempelai membutuhkan nasihat, bimbingan, datanglah kepada orang tua. Tetapi jangan sebentar-sebentar datang kepada orang tua. Ketika istri masakannya kurang enak, datang kepada mamanya, istriku nggak enak makanannya, enakan makanan mama. Itu tidak boleh. Itu menyakiti hati istri. Si istri datang ke orang tua, papa, mama, itu suami saya pelit sekali, tidak seperti papa yang gampang kasih uang. Saya minta uang, tanyanya banyak sekali. Tidak boleh seperti itu. Harus menghadapi tantangan yang baru. Yang sudah berkeluarga, tak 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun tetap. Dan ketika kita punya anak-anak nanti, harus kita lepaskan mereka masuk dalam pernikahan. Kita harus siap untuk itu. Dipersatukan. Jadi cinta kasih itu dipersatukan dalam pemberkatan nikah secara Kristiani. Artinya ada janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang mempersatukan. Nah, kasih suami istri harus dipertahankan, mengasihi pasangan seperti diri sendiri. Harus dipertahankan, waspada kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Ini firman Tuhan katakan, tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah kasih seorang kepada yang lain semakin dingin, dan hal ini bisa melanda hubungan suami istri.
Ya, hati-hati suami-suami, hati-hati istri-istri. Ya, kalau kita tidak menjaga kemurnian cinta kasih kita kepada pasangan kita, maka kasih itu bisa semakin dingin dan mulai lambat laun pudar kasihnya, mulai tidak mengasihi istrinya lagi, mulai tidak mengasihi suaminya lagi. Itu sangat berbahaya. Ya, jadi pegang ini, suami istri, pertahankan kasih itu. Amin. Amin. Ya, karena ini memang dilanda, ini dunia melanda. Dan sasaran empuknya adalah keluarga. Kalau sudah suami istri tidak saling mengasihi, mulai ada permasalahan, ada sakit hati yang tak terselesaikan. Ya, ada kecemburuan, ada macam-macam yang menggoda. Kemudian rumah tangga itu bisa berantakan. Firman Tuhan berkata begini, ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi suami. Ya, sama istri juga mengasihi pasangannya seperti dirinya sendiri. Nah, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Kalau ada di antara kita pernah melihat ada orang yang membenci dirinya, menyiksa dirinya, ya menyakiti dirinya, itu orangnya tidak normal. Itu agak lain. Jadi kalau kita lihat ini kenapa? Oh, saya nggak usah makan, biar saya lapar, biar saya sakit. Oh, berarti ada yang lain di dalam dirinya. Oh, saya nggak usah mandi, 1 tahun 2 tahun nggak usah mandi, pokoknya saya nyaman tidak mandi. Dia menyakiti dirinya, itu bermasalah dalam dirinya. Agak beda itu, nggak normal. Tapi kita semua kan normal kan? Coba lihat kiri kanan dan katakan normal ya. Halo suami, istri, pasangan, 2 mempelai, coba saling lihat dulu. Ya, jangan tegang sekali ya. Normal. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dalam rumah tangga bisa kita temukan ketidaknormalan itu. Ketidaknormalan di mana? Ya, pasangan tidak menunjukkan kasih atau cinta kasihnya kepada pasangannya. Ada kecenderungan untuk menyakiti. Ini tidak normal. Jadi kalau suami lagi mana? Ingat kasih, ingat cinta. Jangan pernah kata-kata yang menyakiti hati istri. Jangan pernah tindakan yang melukai ya istri. Jangan sampai pukul, tendang dan lain sebagainya. Jangan. Karena ketika suami menendang istrinya, sama dia sedang menendang dirinya. Ketika suami mengata-ngatakan sesuatu yang menyakitkan hati istri, sama dengan dia menyakiti hatinya. Tetapi ada banyak Pak Pendeta, pokoknya asik aja tiap-tiap hari, pokoknya kalau dia marah, pukul saja. Tapi dia tidak merasa sakit dia. Itu agak lain. Itu agak beda. Itu tidak beres. Ya, firman Tuhan katakan apa? Sama seperti dirinya sendiri. Pun demikian istri. Ya, istri dikatakan tunduk kepada suami. Kata tunduk kepada suami bisa tunduk kepada suami karena didasarkan oleh kasihnya kepada istrinya, suaminya. Jadi tunduk, hormat kepada suami. Seorang tidak akan bisa tunduk kepada suami atau hormat kepada suaminya kalau dia tidak memiliki kasih kepada suaminya. Kalau dia sudah tidak mencintai suaminya, tidak mengasihi suaminya, dia kecenderungan melawan. Nggak ada tunduk. Ya, kalau suaminya marah ditantang, emangnya apa? Lu mau apa? Nah, coba-coba. Lu bawa pedang, saya juga punya samurai. Ada ilustrasi ya. Kemudian ibu mertua yang suami istri baru berkeluarga, terus mamanya perempuan datang. Terus yang perempuan datang, dia ngadu sama mama, ini kena pukul. Terus mamanya, mana suamimu? Harus dihantam itu. Mana suamimu? Saya punya anak, diperlakukan seperti ini, saya tidak rela. Ya, kemudian mamanya dari perempuan ini marah dan masuk ke rumah. Ternyata setelah dilihat menantunya laki-laki lebih parah.
Yang ininya patah, ini diperban sama istrinya. Rupanya terjadi perang dahsyat di rumah itu. Dan suami kalah. Loh, hati-hati loh, suami bisa kalah loh. Kalau istri-istri dilawan bahaya loh. Oh, tidak bisa terkendali itu. Betul atau betul? Ya, bapak-bapak bisa bilang kepada istri-istri nanti di rumah. Ya, bahaya itu. Ya, kalau sempat tidak terkendali, ngiri kali. Jangan main-main. Ya, artinya Bapak Ibu, dua belah pihak, baik suami maupun istri, bisa tergoda ya untuk mulai kasih itu dingin. Ada banyak masalah yang bisa memicu luntur cinta itu. Jadi kita jangan pernah membiarkan cinta itu luntur, kasih itu luntur, apapun penyebabnya. Apakah mengenai keuangan, mengenai kesehatan. Ya ada itu, suami-suami ditinggalkan baru satu minggu suaminya sakit, ditinggalkan, dia bilang, alah suami macam apa ini, gak bisa cari nafkah, mending saya cari suami yang baru. Punya suami kok kayak gini. Ada yang begitu, tapi di sini gak ada. Ya, di sana-sana. Ada istri-istri ya ketika mulai istrinya sakit, suami pun kecewa, sedih, kok kamu ini sakit-sakitan aja, menyusahkan saja, ditinggal begitu saja. Ngiri kali. Coba lihat kiri kanan dan katakan ngiri kali. Ngiri kali. Macam mana itu? Susah. Tapi itu fakta. Nah, maka firman Tuhan katakan seperti diri kita. Jangan sakiti dirimu. Hai suami, jangan sakiti istrimu. Hai istri, jangan sakiti suamimu. Sama. Jadi jangan pernah menyakiti. Tetapi ketika menghadapi persoalan, pergumulan, hadapi bersama. Dan dasarnya adalah cinta kasih itu. Jangan biarkan luntur. Ada amin? Jangan biarkan luntur. Memang kuasa kegelapan akan bekerja mengobok-obok keluarga supaya cinta kasih satu dengan yang lain itu luntur. Memang dengan kekuatan kita secara manusia kita terbatas, saudara terbatas. Untuk itu kebenaran yang ketiga, kenakan kasih Kristus dalam kasih suami istri. Kasih manusia terbatas, tetapi kasih Kristus tak terbatas. Dengan mengenakan kasih Kristus, maka rumah tangga akan bahagia. Tidak berarti tidak ada masalah, tidak berarti tidak ada pergumulan, tidak berarti tidak ada tantangan. Ya, ada tantangan, ada persoalan, ada badai yang akan kita hadapi. Tetapi itu semua tidak akan menghilangkan kebahagiaan suami istri itu, karena suami istri akan tetap bersatu menghadapi tantangan itu. Ketika menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga, jangan lupa untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Berdoalah. Dekatkan diri kepada Tuhan. Kemarin dalam gladi saya katakan jangan setelah diteguhkan pernikahan hilang dari peredaran, tidak pernah lagi muncul di gereja. Jangan ya. Ya, kalau ada iklan itu berkata jangan ya dek ya, jangan ya dek, katanya jangan ya. Setuju Bapak Ibu yang sudah menikah, jemaat setuju? Punya masalah kan? Punya pergumulan kan? Tapi ketika saudara tidak mengandalkan Tuhan, kecenderungan adalah kedagingan kita, manusiawinya kita yang muncul. Oh, bisa berantakan. Jangan berkata kami sudah 10 tahun pernikahan, kami sudah aman. Belum tentu. Kami sudah 20 tahun usia pernikahan, pasti aman. Belum tentu. Kakek-kakek, nenek-nenek pun masih bisa berantem. Betul ya? Betul loh. Loh, kakek-kakek masih bisa cemburu loh. Nenek-nenek masih bisa cemburu loh. Oh, digoda masih. Kakek-kakek, nenek-nenek masih bisa sakit hati. Ya. Oh, jangan katakan ya ini kan yang muda-muda, tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak berbicara berapa panjang, berapa lama usia pernikahan kita. Tetapi suami istri ketika menghadapi berbagai persoalan pergumulan hidup, jangan lupa teruslah libatkan Tuhan. Ya, mulai kita bergumul untuk keluarga, mulai menapaki membuat rumah tangga yang baru ini. Butuh dana, butuh ini segala macam untuk membangun rumah tangga kita. Berdoa. Anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, berdoa. Memikirkan persoalan-persoalan yang lain, berdoa. Bersepakat suami istri, bersehati meminta kepada Tuhan.
dan mereka akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kedua mempelai yang dikasih Tuhan, ingat, akan ada masalah, tetap pasti, dan andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan lupa beribadah. Bacalah Alkitab supaya kita tahu ya apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Bacalah, renungkanlah itu siang dan malam supaya kita berhasil, supaya saudara berhasil. Firman Tuhan berkata begini, rahasia ini besar. Ya, ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat? Ya, satu hubungan yang indah, yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya untuk jemaat, untuk umat, untuk manusia yang berdosa, sehingga umat manusia yang berdosa itu memperoleh keselamatan. Hubungan antara Kristus dan jemaat, di mana Kristus Tuhan Allah yang berkuasa, Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita umatnya. Ketika kita sebagai jemaat, sebagai umat yang percaya kepada Dia, ketika kita bergumul, ketika kita punya beban, kita punya persoalan, dan mungkin kita berkata terlalu berat Tuhan pergumulan dalam rumah tangga saya. Firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, lihat. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus, yang mengandalkan Yesus, luar biasa hasilnya. Luar biasa. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan rumah tangga itu pun terus berjalan. Seperti mereka tadi yang sudah masuk naik perahu itu. Mereka mulai menjalankan rumah tangga mereka, perahu mereka. Waktu suasana di laut tenang, bahagia, mungkin bernyanyi, bersukacita bersama-sama. Tetapi ketika ada ombak, mereka akan berjuang bersama, menangis bersama, teriak bersama. Dan di perahu itu ada Yesus. Ada Yesus dalam perahu itu, dan jadikan Dia sebagai jurumudi. Katakan, Tuhan Yesus, tolong kami. Maka hadapi terus tantangan itu, dan badai akan berlalu. Mungkin tidak hanya sekali badai datang, berkali-kali bisa saja, tapi berkali-kali juga Yesus akan mampu menolong kita ketika kita berseru kepadanya, ketika kita berdoa, ketika kita minta pertolongan daripada Dia. Dia setia, sebab Dia menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, renungkan hal ini. Jangan lupa berdoa, jangan lupa datang kepada Tuhan, dan pada akhirnya ikatan kasih yang sudah dipersatukan dalam pernikahan kudus dipertahankan terus, dan dihadapilah tantangan yang ada sampai di garis akhir. Seperti kita yang akan berangkat dari benua menuju Kalabai, pastikan sampai di Kalabai. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sampai di Kalabai. Haleluya. Jangan putar haluan mundur, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tujuan kita satu, ya, sampai di Kalabai. Ya, kira-kira begitu. Ya, Pak Joni sudah tersenyum dan berkata, kami sudah sampai di Kalabai dan kembali lagi ke Bali, nanti ke Kalabai lagi. Dan ya, perjalanan hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Dan intinya adalah kasih yang mempersatukan, pertahankan. Inilah rumah tangga, ya. Dan rumah tangga yang dipersatukan Tuhan ini sungguh luar biasa, dahsyat. Akan tampil menjadi pemenang sampai di garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita